Makanya kalau saya saranin, kalau inti duduk sama orang, yang orang itu kerjanya ngegunjing orang, ngomongin orang, inti bangun deh, kagak ada guna. Itu. Jadi amalan yang bisa memasukkan kita surga kata Nabi kepada Arabi itu diantaranya apa? Sambung tali persaudaraan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, begitu juga Imam Nawawi di dalam kitab Riyadh. Ya. Wagala as-sadaqa alal miskin sadaqa. Bersedekah kepada orang miskin itu sedekah, bagus Pak. Ada orang miskin kita sedekah, itu bagus sedekah. Wa ala zawir rahim thintani. Sedekah terhadap, ya kan? Wa ala zawir rahim. Sedekahnya untuk kita menyambungkan tali persaudaraan itu ada dua. Ya kan? Kita orang lagi berselisih, lagi ribut, kita sambungin. Beb, itu bagaimana? Kalau 4 pulau yang ada di Aceh mau dimasukin ke Sumatera Utara, itu bukan selisih. Mau ngapain kutak-kutik pulau yang ada di provinsi masing-masing? Itu kan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bisa, yang tadinya sudah aman, damai, tentram, bisa jadi ribut ini. Sekarang udah mulai ribut. Ya kan? Nah ini pemimpin kita banyak pengkhianatnya Pak, jadi susah. Ya kan? Nikel di setiap provinsi dibobol semua sekarang. Diacak-acak negara kita. Harganya $80 dijual cuma $35. Coba kita bayangkan. Allah, ini peninggalan Firaun susah di Indonesia untuk kita ini nih. Anak yang baru lahir udah terbebani utang 6 juta. Ente punya anak nih lahir, oe. Di pundaknya dia harus bayar utang 6 juta setiap hari. 6 sampai 8 juta. Allahu Akbar. Jadi kalau pulau itu bukannya ini itu yang ngambil keputusannya salah. Kalau ada kekayaan di pulau tersebut, itu masuk provinsi Aceh, ya bekerja sama dengan pemerintah gubernur Aceh yang ada. Kan begitu. Kalau di Sentul udah habis batu di gunung. Kemudian 2 itu, sadaqah wasilah. Kalau kita menyambungkan tali persaudaraan, pahala kita dapat pahala sedekah, dapat pahala menyambungkan tali persaudaraan. Saya pernah Pak, banyak sekali. Bib, ini berselisih. Ya udah, saya mau ketemu sama orang itu. Tapi sebelum saya ketemu sama orang itu, saya ngobrol dulu dengan si A. Begini. Saya ngomong dengan si B begini. Ya udah. Saya ketemukan nih berdua duduk depan saya. Yang jadi racun bukan si A, bukan si B, tapi si C yang jadi racunnya. Nah ini yang dibilang racun ini nih. Ini orang yang si C nih nggak bakal bisa nyium bau surga. Boro-boro masuk nyium aja kagak. Ya. Wa an Ibnu Umar diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tundir illa fima yanbaghi fihi wa yallah. Janganlah kamu melakukan sesuatu kecuali yang dianjurkan oleh Allah. Ya. Jangan Anda lakukan sesuatu nih amalan kecuali yang dianjurkan oleh Allah. Kamu melarang orang, yang kamu larang itu yang dilarang oleh Allah. Kamu perintahkan orang, yang kamu perintahkan itu yang diperintahkan oleh Allah. Jangan kamu suruh orang yang dilarang sama Allah. Man saraka fi ma'siyatin walau kana bisitrin kalimatin fahuwa minhum, kata Nabi. 1 huruf saja, 1 huruf kita ikut andil sama orang yang berbuat dosa, kita termasuk orang yang berbuat dosa. Itu.
Itu. Kemudian wala yamin fi qati'ah. Dan jangan kamu menjadi pembela untuk orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Orang ini salah, ya kamu nasihatin. Kamu jangan jadi racun ya. Nggak boleh dosa kamu adu domba orang. Ngadu ayam aja dosa. Ngadu binatang. Ngadu orang lebih dosa lagi. Tapi kalau ngadu setan sama setan bagaimana? Dosa gak ngadu setan sama setan? Ya enggak. Bagaimana tuh ngadu setan sama setan? Ya kalau pemerintah ini hianat kerjanya, yang satu hianat, menteri ini hianat, menteri sama menteri berantem, ini sama ini, itu kan lingkaran setan namanya. Jadi setan sama setan berantem, kita liatin aja. Itu. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum sama. Sayangilah orang yang ada di bumi ini, maka Allah akan sayangi kamu. Jadi sifat kasih sayang harus ada dalam diri kita. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Pak. Kalau Ar-Rahim itu kepada makhluknya Allah berikan. Ada manusia sifat kasih sayang. Tapi kalau Ar-Rahman sifat pemberi, nggak ada manusia. Pada hakikatnya yang memberi itu hanya Allah. Kita lahir nggak ada apa-apa. Boro-boro kita ngantongin duit lahir. Ngomong aja nggak bisa. Boro-boro kita ngantongin duit lahir, ngomong nggak bisa. Pemberi itu hanya Allah, manusia nggak ada. Tapi manusia punya sifat kasih sayang. Makanya kata Nabi, sayangilah manusia, sayangilah makhluk Allah yang ada di atas muka bumi, niscaya Allah akan sayang dengan kamu. Tapi kalau enggak ya enggak. Ya. Kemudian wasyaggatlah isman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'ala ana rahman ana khalaqtur rahim wasyaggattu la isman min ismi famma wasala wasaltu wa man qata qata'tuhu wa man ithbita bi niyati. Kata Nabi, aku punya sifat, aku bagi dua, kata Nabi. Sesungguhnya Allah mempunyai sifat ada dua, Allah bagi. Satu Ar-Rahman, satu Ar-Rahim. Aku bagi dua, kata Allah. Ya kan? Kalau Ar-Rahman itu milik aku. Kalau Ar-Rahim kasih sayang itu milik makhlukku, bukan hanya manusia, binatang pun. Barang siapa, kata Nabi, yang tidak punya sifat kasih sayang, maka Allah akan memutus hubungannya dengan orang itu. Nggak ada sifat rahmatnya, nggak ada sifat kasih sayang, nggak ada. Inti ayam tuh. Saya kalau pulang dari sini banyak ayam di jalan tuh. Di Jakarta nggak pernah saya lihat ayam di situ. Masih banyak kebun, banyak ayam. Ayam punya anak 5 masih kecil-kecil. Kamu tangkap 1 coba, dikejar gak kamu? Masih ada 4. Kenapa yang 1 dikejar? Karena itu ayam sayang sama anaknya. Kenapa lo ganggu anak gue, kata ayam. Digebrak gitu bisa sama tuh ayam. Tahu ayam tuh kalah. Tapi karena sayangnya dia dengan anak, sekalipun kita besar, dia tetap lawan. Sayang. Ini manusia nggak ada sifat kasih sayang sama anaknya. Anaknya perempuan dipakein baju yang terbuka auratnya. Itu kan nggak sayang namanya. Kalau dia sayang sama anak perempuan, dari kecil dia didik pakai jilbab, pakai baju yang tertutup auratnya, dia sayang sama anak. Gitu. Dan yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalam, "Law ta'lamuna qadra rahmatullah la takallaftum 'alaiha." Rawal Bazar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Andai saja kalau kamu tahu kedudukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kamu akan berusaha untuk mendapatkan rahmat tersebut. Kalau kita tahu. Tapi rahmat Allah wasiat,
min ardi was sama. Ketahuilah kasih sayang Allah, rahmat Allah lebih luas daripada bumi dan daripada langit Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya hanya berpesan kepada antum semua. Tanamkan di dalam hati antum sifat kasih sayang. Sifat penolong. Penolong itu bagian dari kasih sayang. Ya kan? Kasih sayang itu ada yang berupa harta. Kasih sayang ada yang berupa doa. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang macam mana? Kita harus sayang. Kita harus sayang. Setiap sholat Anda baca kunut an-nazilah. Doakan saudara kita Palestina yang ada di Palestina. Doakan semua saudara umat Islam yang ada di dunia. Dan hancurkan itu musuh-musuh Islam. Gak usah khawatir Pak. Cepat atau lambat Allah akan unjukkan kekuatannya. Cepat atau lambat Allah akan unjukkan kekuatannya dengan cara Allah. Tapi kita diminta untuk ikhtiar dengan Allah. Bagian daripada ikhtiar yang sudah dilakukan oleh umat Islam, saudara kita yang ada di Palestina. Mereka berikhtiar. Ya. Yuk kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita di Palestina dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang berkorban untuk saudara kita di Palestina. Nah, kalau kita memiliki bagian daripada harta yang kita punya, kita bantu. Ya. Karena mereka adalah saudara kita. Kita sedih melihat Pak, kalau dilempar tuh makanan dari pesawat, ya kan, ada parasitnya itu jatuh ke bawah, sampai bawah mereka tuh bukan berebutan, mereka dapat, mereka bagi-bagi itu makanan. Kadang di antara mereka ada yang rela, dia hanya ada air segelas, dia aus, tapi ada lagi yang lebih aus dikasih saudaranya yang lebih aus. Ya. Nah makanya kita ini sekarang dibodohin sama Amerika. Bicara ham hum. Dia bapaknya pelanggar HAM itu dia. Ham. Makanya sekarang pemerintah Indonesia wajib mencabut, ya kan, aturan HAM bagi wanita anak-anak perempuan yang baru dilahirkan untuk dihitan. Cabut itu aturan di rumah sakit. Karena aturannya apa Pak? Kalau anak perempuan lahir di rumah sakit, rumah sakit nggak mau menghitan anak perempuan itu. Kenapa? Melanggar HAM aturannya. Kalau dihitan itu rumah sakit ditutup. Ini ajaran sunnah Nabi kita. Wajib pemerintah mencabut itu aturan itu. Ini kesehatan. Nah makanya ini bahaya. Jadi bapaknya pelanggar HAM ya dia itu. Matinya Saddam Hussein sampai saat ini nggak ketahuan penyebabnya itu apa. Biang keroknya dia. Ya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak, saya suara agak serak sedikit Ustaz Ferry. Ya. Banyak kerjaan Idul Adha kemarin. Itu ya. Nah, kita tutup dengan talqin dzikir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul ma qultu anna nabiyana min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah. Matikan dengan kalimat la ilaha illallah. Masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah. Bihaqi Muhammad Rasulullah. Dan kita bacakan Al-Fatihah kepada guru kita Ustadz Yahya Ulani yang pulang ke rahmat Allah. Meninggalnya di hari raya
di hari raya, hari Jumat hari yang paling baik setelah khutbah Jumat. Hebat betul. Ya. Annal tagasyaw birahmah sirril Fatihah. Ya mu'id al-a'yad a'idana ilal a'yad birridha wal-imnan wal-hana wal-ghufran. Ya mu'id al-a'yad a'idana والإمداد